Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu ya. Oh iya, apa kabar? Masih tetap semangat kan? Hari ini kita akan menonton sebuah video ilustrasi yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, tapi sebelumnya adik-adik semua harus mencari tempat yang nyaman agar dapat menonton video ini dengan tenang. Dan jangan mencoba untuk skip atau mempercepat video ini, karena di akhir nanti akan ada pertanyaan yang boleh adik-adik jawab, dan ada hadiahnya loh. Nah, makin penasaran kan? Jadi, selamat menonton. Perumpamaan sebatang pensil. Seorang pembuat pensil baru saja menyelesaikan pensil-pensilnya dan ia menaruh pensil tersebut di atas meja sebelum ia memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Kemudian, pembuat pensil mengatakan bahwa ada 5 hal penting yang harus diketahui oleh pensil tersebut. Katanya kepada pensil, "Sebelum kamu kukirim ke seluruh dunia, hendaklah kamu ingat selalu pesanku berikut ini. Dan jangan sampai lupa, yakinlah kamu akan berhasil menjadi pensil yang terhebat. Yang pertama, kamu akan bisa melakukan banyak hal besar seperti menulis, menggambar, mendesain, dan menciptakan karya-karya indah dan unik lainnya. Tetapi hanya apabila engkau mau membiarkan dirimu dipegang oleh tangan seseorang. Yang kedua, kamu akan menderita setiap kali kamu diruncingkan, tetapi kamu butuh itu agar bisa menjadi pensil yang lebih baik. Bahkan, kamu bisa saja patah, tetapi kamu harus membiarkan dirimu diproses kembali, diraut, dan diruncingkan, agar engkau tetap berguna, bahkan lebih berguna, karena kini engkau menjadi 2 pensil yang bisa menciptakan lebih banyak karya. Yang ketiga, kamu akan bisa mengoreksi setiap kesalahan yang mungkin kamu lakukan. Yang keempat, bagian terpenting dari dirimu adalah apa yang ada di dalam dirimu. Yang kelima, pada tiap permukaan di mana engkau dipakai, tinggalkanlah jejakmu. Apapun kondisinya, kamu harus terus melanjutkan untuk menulis. setelah pembuat pensil mengatakan 5 hal penting tersebut, pensil itu mengangguk, mengerti, dan berjanji dan akan mengingat nasihat tersebut. Kemudian ia masuk ke dalam kotak. Nah, demikian adik-adik, sama halnya dengan pensil-pensil itu. Ingatlah nasihat yang sama tadi dan yakinlah, adik-adik pasti akan berhasil menjadi orang yang terbaik, asalkan mau mengikuti perintah Tuhan Allah yang telah menciptakan kita. Apa sih Kak nasihat yang sama tadi? Nah, adik-adik, mari kita simak kembali nasihat itu. Yang pertama, adik-adik akan bisa berbuat banyak hal besar, Tetapi apa Kak? apabila adik-adik mau berada dan dipegang dalam tangan Tuhan, serta mengizinkan orang lain membantu mengembangkan talenta yang kamu miliki. Yang kedua, adik-adik pun akan menderita saat diruncingkan seperti pensil. Adik-adik mau tahu nggak maksudnya seperti apa? Iya Kak, mau. Maksudnya yaitu, adik-adik juga mungkin saja melewati situasi yang tidak enak. Seperti diajak teman ya Kak? Ya, contohnya seperti diajak teman. Contoh yang lainnya juga tidak ada uang jajan, harus bantu orang tua, dan bahkan sekarang ini mungkin banyak tugas dari guru karena tidak sekolah. Yang ketiga, adik-adik juga mampu memperbaiki kesalahan apapun yang mungkin kamu lakukan. Asal adik-adik mau dikoreksi orang lain, mau dinasihati orang tua, kakak, guru-guru, atau siapapun. Yang keempat, bagian terpenting dari dirimu adalah apa yang ada di dalam, yaitu hati. Jadi bukan apa yang kita pakai, tetapi hati kita atau kebaikan kita lewat tindakan, perkataan, dan pikiran kita. Yang kelima, dalam setiap peristiwa yang adik-adik jalani haruslah meninggalkan jejak. Gimana maksudnya Kak? Maksudnya, tidak peduli bagaimanapun situasinya, sedang susah, senang, ataupun sedih, kamu harus tetap melanjutkan tugasmu. Apa itu Kak? Jadilah terang dan garam dunia.
Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 13-16. Isinya adalah, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ilustrasi mengenai si pensil yang mengajarkan kita agar menjadi garam dan terang dunia, seperti tertulis dalam Matius 5 ayat 13-16, yang artinya kita harus selalu berbuat baik dan siap untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun adik-adik ditempatkan. Tidak menyerah ketika adik-adik memiliki persoalan hidup, tetapi yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oh ya adik-adik, sebelum ke pertanyaannya, Kak Juli mau kasih tahu dulu nih syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, teka-teki ini hanya untuk horong 3, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kedua, jawabannya dikirim dalam bentuk video berdurasi paling lama 1 menit. Jadi tidak boleh lebih dari 1 menit ya. Dan langsung dikirim ke WA-nya Kak Friska. Coba catat dulu nomor WA-nya. 0813 1772 7194. Nah, boleh minta tolong ke mama atau bapak supaya dibantuin kirim ke WA-nya Kak Friska ya. Dan jawaban paling lama ditunggu hari ini, hari Minggu jam 5 sore. Nah, syarat yang ketiga dan terakhir, pemenang akan diumumkan hari Senin jam 5 sore melalui WA juga. Dan ada kabar baiknya nih adik-adik. Dan teka-tekinya berhadiah loh. Pemenang akan dipilih 3 orang yang jawabannya tercepat dan jawabannya yang benar. Hanya 3 orang ya. Jadi buruan dikirimkan jawabannya kalau sudah tahu. Eits, tunggu dulu. Ada kabar baik lagi nih. Kakak-kakak guru sekolah minggu juga akan memilih 1 video yang terbaik, yang lucu, dan yang paling menarik meskipun jawabannya salah. Jadi, selamat mencoba ya adik-adik. Hadiah akan dikirim hari Senin besok sore, oke? Pertanyaan atau teka-tekinya adalah, aku memakai topi merah, tetapi tidak memiliki kepala. Aku tajam dan punya mata. Aku bisa mengatakan banyak hal, tapi aku tidak bisa berbicara. Aku terdiri dari 7 huruf. Dan siapakah aku? Oh ya adik-adik, tetap jaga kesehatannya ya. Jangan lupa rajin mencuci tangan, hindari keramaian, gunakan masker apabila bepergian. Dan jangan lupa kita mendoakan agar bumi kita cepat pulih ya. Dan tenaga medis tetap dalam lindungan Tuhan. Oke adik-adik, stay at home ya. Salam rindu dari guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.